Cerita dongeng tentang kerbau dan monyet. Pada zaman dahulu kala, ada seekor monyet yang sangat nakal. Dia sangat rakus dan suka mencuri tanaman dan buah para petani. Perbuatannya yang sudah sangat keterlaluan membuat para petani resah, sehingga para petani mulai menjaga ladang mereka dengan ketat dan memasang berbagai perangkap. Tentu saja hal ini membuat monyet yang nakal itu kebingungan, karena jika sampai dia tertangkap, nyawanya bisa melayang. Pada suatu hari, ketika monyet tengah asik termenung menahan lapar di bawah pohon, dia melihat banyak burung-burung tengah terbang membawa anggur yang sangat segar. Melihat hal itu membuat air liur si monyet berjatuhan. Lalu si monyet pun berteriak pada burung-burung itu, "Hai kawan, dari mana kalian mendapatkan buah anggur yang segar itu?" Merasa dipanggil, burung-burung itu pun berhenti dan hinggap di atas pohon sambil memakan buah anggur. Lantas burung-burung itu pun menjawab, "Kami mendapatkannya dari kebun di seberang sungai. Para petani di sana baik hati. Mereka tidak akan mengusir apalagi melukaimu jika kau hanya mengambil buah yang sudah jatuh ke tanah. Asalkan kau tidak memakan buah yang masih di pohonnya," jawab burung-burung itu. Mendengar jawaban itu, si monyet menjadi sangat senang. Dia pun segera menuju ke kebun di seberang sungai. Karena waktu itu sungai mengalir tidak deras karena musim kemarau, jadi si monyet dapat dengan leluasa menyeberangi sungai itu. Namun karena sifatnya yang rakus, dia memakan buah anggur itu, baik yang jatuh ke tanah atau yang masih berada di pohonnya. Berkali-kali si monyet mengulangi hal yang sama, hingga para petani menjadi resah. Mereka tidak lagi sebaik dulu. Bahkan burung-burung pun kini diusir, karena para petani tidak tahu bahwa yang merusak tanaman mereka adalah si monyet. Tapi meskipun sudah mulai dijaga, si monyet tetap bisa dengan leluasa melakukan aksi nakalnya. Dia masih bisa mencari kelengahan para petani, sehingga kelakuan monyet itu makin hari makin menjadi. Tak terasa sudah memasuki musim hujan dan monyet masih saja melakukan pencurian tanpa mau peduli keluh kesah para petani yang mulai merugi karena ulahnya. Monyet itu sangat serakah dan rakus, sehingga yang dia pikirkan hanya kepentingan diri sendiri. Namun sayang, waktu monyet akan menyeberang sungai, ternyata sungai itu sedang mengalir deras karena guyuran hujan. Hal itu membuat dia sangat kebingungan karena dia tidak bisa berenang. Karena monyet juga dikenal sebagai hewan yang pintar, dia pun berpikir bagaimana caranya agar bisa menyeberang, dan akhirnya dia teringat pada sahabat lamanya, yaitu si kerbau. Kerbau adalah salah satu hewan yang bisa berenang. Dia merupakan perenang yang hebat. Akhirnya monyet pun menemui si kerbau. "Hai kerbau sahabatku, lama tak jumpa. Kenapa badanmu kini terlihat kurus?" tanya si monyet. "Ah masa, kayaknya dari dulu tubuhku tetap begini. Kau saja yang sekarang terlihat tambah gemuk," jawab si kerbau. "Hehehe, bagaimana aku tidak gemuk? Karena aku makan enak setiap hari. Petani yang berada di seberang sana selalu memberiku makan enak. Aku diperbolehkan menghabiskan semua buah di kebunnya," ucap monyet yang berbohong. "Wah, benarkah itu? Beruntung sekali kau. Pantas saja kau sekarang tampak gemuk," ucap si kerbau tanpa sedikit pun menaruh curiga pada sahabatnya. "Tapi kerbau, makanan di sana terlalu banyak. Aku tidak mampu menghabiskannya sendirian. Maukah kau menemaniku ke sana, lalu kita makan berdua?" "Itu karena kau sahabatku, makanya aku mengajakmu," monyet mulai menipu si kerbau. "Wah, kau baik sekali kawan. Kalau begitu, ayo kita ke sana sekarang.
ucap kerbau sangat senang. Tapi tunggu dulu kerbau, air sungai sekarang sangat deras. Aku kan tidak bisa berenang, ucap monyet. Ah, itu masalah gampang, kau bisa naik ke punggungku. Kau tahu kan kalau aku ini perenang hebat, jawab kerbau. Merasa tipu muslihatnya berhasil, monyet merasa sangat senang. Monyet dan kerbau pun segera menuju ke kebun yang berada di seberang sungai. Dan ketika menyeberangi sungai, monyet pun naik ke punggung kerbau. Setelah sampai di kebun, monyet pun segera makan dengan lahapnya. Begitu pula kerbau. Karena kerbau merasa semua buah itu memang sengaja diberikan untuk si monyet. Kerbau juga memakan buah yang ada di kebun dengan lahapnya, sama seperti si monyet. Akan tetapi, tanpa mereka sadari, mereka sedang diawasi oleh petani kebun itu. Petani memang sengaja sembunyi untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang mencuri di kebun mereka selama ini. Setelah melihat monyet dan kerbau sudah kekenyangan, para petani pun langsung menyergap kerbau dan monyet. Monyet yang sadar akan bahaya yang datang segera berlari menyelamatkan diri. Meninggalkan sahabatnya, kerbau yang kebingungan karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi insting kerbau sadar bahaya yang mengancam dan ia pun berlari menyelamatkan diri. Para petani mengusir mereka dengan melempari batu sehingga membuat tubuh kerbau terluka. Sementara si monyet telah meninggalkan si kerbau tak tahu kemana. Hal tersebut membuat kerbau sadar bahwa dia telah ditipu dan dia pun menjadi sakit hati kepada monyet. Kemudian setelah jauh berlari, akhirnya kerbau sampailah di tepi sungai. Ia pun segera masuk ke sungai untuk menyeberang. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba monyet muncul. Ternyata ia bersembunyi di semak-semak karena dia tidak bisa berenang. Hai kerbau, tunggu aku. Apa kau tega meninggalkan sahabatmu di sini? Teriak si monyet. Melihat kedatangan monyet, kerbau pun menjadi sangat marah. Jika kau ingin ikut, cepatlah melompat ke punggungku. Karena aku sedang buru-buru. Kalau kau tidak segera melompat, kau akan tertinggal, sahut kerbau dengan nada marah. Mendengar itu, monyet pun berlari dengan sekuat tenaga. Ia pun semakin panik setelah tahu para petani yang mengejar sudah ada di belakang mereka. Setelah sampai di pinggir sungai, monyet pun segera melompat. Tapi naas bagi si monyet karena perutnya sudah terlalu kenyang sehingga membuat tubuhnya menjadi berat dan kurang lincah. Lompatannya pun tidak sampai ke punggung kerbau. Akhirnya ia pun tercebur ke dalam sungai. Kerbau yang sedang marah kepada monyet tidak mau menolongnya. Ia lebih memilih menyelamatkan diri, sama seperti apa yang dilakukan monyet kepada dirinya. Monyet pun hanyut terbawa arus sungai.